Bab 1434. Yang patuh. Yang patuh. Cepat makan camilan. Carlos segera memperbaiki suasana. Sebagai kakak, dia lebih memanjakan ketiga adik-adiknya. Hais, Kak Carlos selalu seperti ini. Tidak menjelaskan. Malah terus membujuk dan memanjakan mereka. Carla menggeleng dengan tidak berdaya. Berkata dengan gaya orang dewasa. Hanya akulah yang bisa menjadi orang jahat. Hahaha. Sudah menyusahkanmu. Tracy mengelus wajah kecilnya. Cepat pergi makan camilan. Ya, aku akan bawa mereka pergi cuci tangan dulu. Sejak menjadi kakak, Carla menjadi sangat bertanggung jawab. Charles juga ikut menjaga ketiga adik itu bersama-sama. Sedangkan Carlos membawa laptop, hendak langsung naik ke lantai atas. Juga minta pelayan untuk membawakan sedikit camilan ke kamar. Carlos, apa kamu tidak mau makan camilan bersama? Tracy bertanya dengan penuh perhatian. Laptopku hampir kehabisan daya. Masih ada yang harus dibereskan. Aku kembali ke kamar dulu. Setelah menjawab, Carlos naik dengan tergesa-gesa. Tracy merasa sangat sedih karena tahu bahwa dia tergesa-gesa untuk menemukan tabib dewa. Tapi sekarang ini adalah kondisi khusus. Segala yang bisa digunakan harus dicoba. Saat melihat pelayan hendak mengantar camilan untuk Carlos, Tracy mengambil dan mengantarnya sendiri. Tracy mengetuk pintu. Carlos sedang menggunakan laptop di depan meja belajar. Kedua tangan kecil mengetik dengan cepat di atas papan tombol. Saat mendengar suara, dia berkata tanpa mendongak, "Letakkan saja di meja. Terima kasih." Tracy meletakkan camilan di atas meja, tapi tidak pergi, melainkan duduk di samping dan menemaninya dengan tenang. "Kamu sudah boleh pergi." Carlos mendongak dan melirik. Langsung tercengang. "Mami, bagaimana bisa Mami? Mami mengantar camilan untukmu." Tracy melihatnya dengan lembut. "Jangan sampai kelelahan. Makanlah camilan dulu. Baru lanjutkan lagi." Ya, Carlos menyimpan dokumen. Pergi ke toilet untuk mencuci tangan. Lalu menghampiri dan makan camilan. "Carlos, apa kamu sedang menyelidiki tentang Bibi?" Tracy merapikan rambut di keningnya dengan lembut. "Benar, jelas-jelas aku merasa petunjuknya ada di depan mata, tapi selalu tersangkut di sebuah titik dan tidak bisa maju." Carlos mengerutkan kening, berkata dengan cemas. "Kesehatan papi semakin buruk. Aku dengar dari Paman Rian bahwa waktunya tinggal 16 hari. Selama beberapa waktu ini, kita harus menemukan tabib dewa. Sekarang aku harus menemukan Bibi dulu, baru bisa menemukan Paman, lalu pergi mencari tabib dewa." "Carlos, kamu jangan terlalu cemas." Tracy segera membujuk. Paman Rian dan Paman Thomas juga sedang memikirkan cara. Mami juga sedang memikirkan cara. Kami tidak bisa membiarkanmu menanggung semua beban seorang diri. Kamu hanyalah seorang anak kecil. Cukup usahakan sebisamu saja. Tapi aku ingin menolong papi. Saat memikirkan papi yang sakit parah, Carlos sangat sedih. Suaranya tersedak. Kalian berdua berbaikan dengan tidak mudah dan akan segera menikah. Aku, Charles, dan Carla akan segera punya sebuah keluarga yang sempurna. Di saat seperti ini, aku tidak ingin papi. Saat berbicara, air mata Carlos mengalir. "Carlos." Tracy memeluk Carlos dengan sedih. "Semua salah Mami. Kalau Mami mengetahui masalahnya lebih awal, maka saat itu tidak akan membawa kakek Hansen ke negara Emron, dan akan menjalani pengobatan di kota Bunaken. Dengan begitu, mungkin papi tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. Kita harus memikirkan cara." Carlos sangat cemas. "Mami, coba hubungi lagi Paman Jeff dan Paman Jasper." "Mami tahu." Tracy mengangguk. "Mami mencoba menghubungi mereka setiap hari. Hanya saja, Tracy serba salah. Kalau tidak menghubungi, Daniel sekarat dan bahkan kesempatan terakhir juga hilang. Kalau menghubungi, ada kemungkinan bisa melibatkan kakaknya. Apakah mereka kehilangan kontak? Apakah ada orang yang melacak keberadaan mereka melalui komunikasi?" Carlos langsung bisa melihat kesulitan Mami. "Ya." Tracy mengangguk. "Sekarang benar-benar sulit. Tapi Mami tetap ingin pergi ke Bukit Oldis. Mungkin masih ada kesempatan." Bab 1435. Untuk apa pergi ke Bukit Oldis? Carlos bertanya dengan bingung. Kakek Hansen sudah tiada. Setelah dipikir-pikir,
Mungkin di rumah kakek Hansen di Bukit Oldis terdapat buku medis yang mencatat tentang cara menghilangkan racun. Selain itu, setidaknya Kak Amanda dan yang lainnya memiliki keterampilan medis. Mami ingin mengundang mereka ke sini untuk mengobati papi, mengendalikan kondisinya dulu. Meskipun tidak bisa sembuh, tapi saat bertemu kondisi darurat, mereka bisa mengatasinya. Itu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa kan? Tracy mengatakan pemikirannya sendiri. Ya, kalau begitu, Mami pergilah. Carlos mengangguk. Jangan cemas. Ada aku di rumah. Mami akan mendiskusikannya dengan papi malam ini. Tracy memeluknya. Baiklah. Yang patuh. Makanlah camilan dulu. Baru lanjutkan. Jangan sampai kelelahan. Mami akan turun. Baiklah. Mami, Tracy baru saja turun. Daniel sudah pulang. Begitu masuk ke rumah, dia langsung dikelilingi oleh beberapa bocah cilik karena dia membawa banyak makanan ringan yang enak. Juga banyak boneka kain yang cantik. Wah, cantik sekali. Ketiga bocah cilik berseru dengan gembira. Paman, apakah ini untuk kami? Benar, hadiah untuk kalian. Selamat bertamu di rumah Paman. Daniel membungkuk, mengelus kepala kecil mereka dengan lembut. Terima kasih, Paman. Carla, Charles, kalian juga pilihlah. Lihat apa ada yang kalian suka. Daniel memanggil Charles dan Carla. Tidak perlu, aku seorang lelaki. Tidak bermain dengan mainan anak perempuan. Juga tidak suka makan makanan ringan. Charles membusungkan dada, berlagak seperti seorang pria sejati. Hahaha. Daniel tertawa keras. Papi akan menemanimu bermain bola malam ini. Oke. Charles terus mengangguk. Tidak bisa. Terdengar suara Tracy yang sedikit otoriter. Papi harus menemani Mami malam ini. Charles yang patuh. Bermainlah dengan Kak Hartono. Baiklah. Menemani Mami lebih penting. Charles mengedipkan mata pada Daniel dengan sangat pengertian. Papi, harus menemani Mami dengan baik. Haha, dasar bocah. Daniel mencubit wajah kecilnya. Tertawa lepas. Mungkin 2 hari ini adalah masa di mana dia tertawa paling banyak selama hidupnya. Suasana hatinya sangat cerah. Merasa sangat gembira saat melihat apapun. Melihatnya begitu gembira, hati Tracy malah merasa sedih. Dia selalu merasa bahwa Daniel mencari kegembiraan di tengah penderitaan. Sekarang waktunya berkurang dari hari ke hari. Kalau terus seperti ini, takutnya benar-benar akan kehilangan dia selamanya. Ada apa? Daniel menoleh. Melihat Tracy sepertinya banyak beban pikiran. Dia mencubit pipinya dengan lembut. Tidak membelikan mainan untukmu. Maka tidak senang. Cih. Tracy tersenyum malu-malu. Merangkul lengannya seperti biasa. Kenapa hari ini pulang begitu awal? Merindukanmu. Daniel mendekat dan menciumnya. Astaga. Sungguh-sungguh. Carla berlari pergi sambil menutup mata. Hahaha. Charles juga tertawa dan berlari keluar untuk bermain. Di depan anak-anak, Tracy baru saja mau mendorong Daniel. Malah sudah dicium olehnya. Daniel merangkul pinggangnya dengan satu tangan. Satu tangan yang lain memegang wajahnya. Menciumnya dengan penuh cinta. Tapi ciuman ini hanya berlangsung beberapa detik. Di ruang tamu, ada begitu banyak orang yang melihat. Tracy gugup sampai tidak bisa bernapas. Kembali ke kamar, Daniel menggigit telinganya. Berbisik dengan intim. Ada yang ingin aku katakan padamu. Ya, Tracy mengangguk dengan wajah memerah. Kebetulan aku juga ingin mengatakan sesuatu padamu. Keduanya naik ke atas sambil bergandengan tangan. Para pelayan dan pengawal merasa sangat iri saat melihatnya. Juga merasa senang untuk mereka. Setibanya di kamar, Daniel mengeluarkan setumpuk dokumen. Memberikan sebuah pena padanya. Langsung memerintah, tanda tangan. Apa ini? Tracy ingin melihatnya, tapi Daniel malah menekannya dengan tangan. Mendesaknya, cepat tanda tangan. Bab 1436. Ada apa? Tracy melihatnya sambil tersenyum. Takut aku melihatnya. Cepat tanda tangan. Daniel mendesak. Takut aku menipumu. Bukan. Tracy tahu bahwa dia pasti tidak akan menipunya. Maka langsung memberi tanda tangan. Setelah selesai, Daniel memberinya sebuah bantalan stempel. Memintanya untuk menekan sidik jari. Tracy menekankan sidik jari dengan patuh. Saat ini, Daniel memindahkan tangan untuk mengambil kontrak.
Tracy melirik dokumen tersebut. Ternyata itu adalah surat perjanjian pengalihan saham. Dia tercengang. Segera bertanya, "Apa ini? Apa yang mau kamu lakukan? Takut aku menjualmu." Daniel menyimpan surat perjanjian itu dan sengaja menggodanya. "Tenang saja, kamu begitu kurus. Tidak bisa dijual dengan harga bagus. Selain itu, aku juga tidak rela." Selesai bicara, dia mencium keningnya, lalu keluar. "Kamu mau kemana?" Tracy segera menghentikannya. "Ruang kerja. Akan segera kembali." Daniel pergi tanpa menoleh. Dia ingin segera mengatur segala urusan secepat mungkin, termasuk prosedur yang berkaitan dengan surat wasiat. Kalau tidak, dengan bisnis keluarga yang begitu besar, dia takut tidak bisa membereskan semuanya dengan waktu yang tersisa. Meski tidak melihat tulisan di surat perjanjian dengan jelas, tapi Tracy juga mengerti apa itu, juga tahu jelas apa yang sedang dilakukan Daniel. Dia tahu waktu Daniel sudah tidak banyak lagi, maka ingin menyelesaikan semua masalah dalam waktu yang terbatas. Semakin memikirkan hal ini, hati Tracy semakin panik. Tepat pada saat ini, Amanda menelepon. Tracy segera menjawabnya. "Halo, Amanda. Kak Tracy. Bagus sekali bisa mendengar suaramu. Kakak tidak apa-apa kan?" Sebelumnya Tracy diculik Duke Louis. Setelah diselamatkan, terjadi lagi banyak masalah. Dia tidak sempat menelepon Amanda, hanya menyuruh bawahan mengirimkan pesan pada Amanda. "Tidak apa-apa," Tracy segera berkata. "Amanda, maaf, beberapa hari ini terlalu sibuk, tidak menghubungimu. Aku menyuruh orang untuk meneleponmu. Apakah kamu menerimanya?" "Ya, aku tahu kakak tidak apa-apa, tapi aku ingin memastikannya sendiri. Barulah bisa tenang." Amanda merasa lega. "Terima kasih." Hati Tracy merasa hangat. "Amanda, apa tabib Hansen meninggalkan beberapa buku medis sebelum meninggal? Apa ada yang berkaitan dengan menghilangkan racun? Dan, apa dia memiliki cara untuk menghubungi tabib dewa?" "Ada buku medis, tapi aku tidak tahu apakah berguna." Amanda segera berkata. "Mengenai cara menghubungi tabib dewa, sungguh tidak terpikir olehku. Aku akan mencarinya. Kebetulan aku sedang membereskan barang-barang peninggalan guru selama beberapa hari ini. Aku akan pergi ke sana dalam 2 hari ini." Tracy melihat harapan. "Jangan buang barang-barang itu. Mungkin berguna." "Ya," Amanda terus mengangguk. "Kalau begitu, kakak harus berhati-hati saat keluar kali ini. Jangan sampai terjadi masalah lagi." "Masalah sebelumnya membuatku dan Dixon sangat ketakutan." "Tidak apa-apa. Tenang saja." Setelah menghibur Amanda, Tracy segera pergi ke ruang kerja untuk mencari Daniel. Saat hendak mengetuk pintu, pintu ruang kerja terbuka. Pengacara Joy berjalan keluar. Saat melihat Tracy, dia segera memberi hormat. "Nyonya Tracy." "Hah?" Tracy tercengang. Sebelum dia bereaksi, terdengar suara tawa lepas Daniel dari belakang. "Haha, punya masa depan." Pengacara Joy memberi hormat pada Daniel dan Tracy, lalu pergi. Tracy berjalan masuk ke ruang kerja, bertanya dengan wajah merah. "Tadi dia memanggilku apa?" "Nyonya Tracy." Daniel melihatnya dengan tersenyum berseri-seri. "Orang-orang di sekitarku sudah tahu bahwa kita akan segera menikah. Kamu sudah tidak bisa melarikan diri dari status nyonya rumah keluarga Wallens lagi." "Masih belum diumumkan." Mengapa bahkan pengacara Joy juga sudah tahu? Meski bertanya seperti itu, tapi wajah Tracy sudah tersenyum berseri-seri. Para karyawan dan eksekutif perusahaan sudah tahu. Daniel mengulurkan tangan, menariknya ke dalam pelukan. "Besok bangunlah lebih awal. Berdandan dengan sederhana. Temani aku ke perusahaan." Pergi ke perusahaan. Hati Tracy semakin tidak tenang. Untuk apa pergi ke perusahaan? "Aku akan segera menikah. Sudah seharusnya memperkenalkanmu pada para karyawan dan eksekutif perusahaan. Selain itu, kamu tidak sibuk. Beberapa waktu ini, pergilah ke perusahaan untuk membantuku menyelesaikan beberapa hal." Daniel mencubit pipinya. Harus membantu suami. Mengerti. Bab 1437. Tracy mengerti bahwa Daniel berbuat seperti itu sebenarnya ingin membuatnya memahami kondisi perusahaan sehingga dia bisa menopang grup Wallens setelah Daniel tiada. Saat memikirkan hal ini, hati Tracy sangat sedih. Tapi dia tidak mengatakannya.
malah menjawab sambil tersenyum, aku tahu. Tapi aku ingin pergi ke Bukit Oldis dulu. Saat peringatan 7 hari kematian Tabib Hansen, aku tidak bisa pergi sehingga merasa bersalah. Karena itu, aku ingin pergi untuk menyembahyanginya. Lain kali saja baru pergi. Daniel menarik tangannya. Sekarang aku tidak ingin kamu pergi. Aku hanya pergi 1 hari. Aku akan minta Paula untuk mengaturkan pesawat di pagi hari dan pulang di malam hari. Tracy segera berkata, kamu tenang saja. Kali ini aku akan membawa lebih banyak orang. Pasti tidak akan terjadi masalah. Sebenarnya di saat seperti ini, dia juga tidak ingin pergi terlalu lama. Waktu Daniel tidak banyak lagi. Dia ingin tinggal di sisinya untuk menemaninya. Baiklah, Daniel tidak menghentikannya lagi. Aku akan menyuruh orang untuk mengantarmu ke sana. Biar aku yang mengatur pesawat. Kalau begitu, aku akan berangkat besok pagi, kata Tracy. Baik, aku akan menyuruh orang mengaturnya. Daniel mencium keningnya. Temanilah anak-anak. Aku mau membereskan dokumen sebentar. Ya, setelah meninggalkan ruang kerja, senyum di wajah Tracy juga menghilang dengan cepat. Perasaannya sangat berat. Sebenarnya, dengan pergi ke Bukit Oldis kali ini, belum tentu dia bisa mendapatkan sesuatu. Tapi dia tetap ingin pergi mencobanya dengan merangkul secercah harapan. Mungkin akan ada sedikit peluang. Nyonya, makan malam sudah siap. Saat ini, terdengar suara Bibi Riana yang ramah. Tracy tercengang seketika, lalu menjawab, Bibi Riana memanggilku apa? Nyonya, Bibi Riana berkata sambil tersenyum. Anda akan segera menikah dengan Tuan. Sudah seharusnya kami mengubah panggilan dari awal. Nyonya, saat ini Andi masuk dan melaporkan. Pesawat sudah siap. Akan terbang besok pagi pukul 8 dan kembali pada pukul 9 malam. Bagaimana menurut Nyonya? Baik, Tracy mengangguk. Kamu sudah bekerja keras. Nyonya, aku akan mempersiapkan barang bawaan Anda. Para pelayan juga memanggilnya seperti itu. Dalam sekejap, semua orang di rumah mengubah panggilannya. Tracy merasa sedikit bingung dan tidak terbiasa. Juga sedikit malu. Biasakanlah perlahan-lahan. Bibi Riana menepuk tangannya dengan penuh kasih sayang. Aku akan pergi memanggil anak-anak untuk makan. Biar aku saja. Sekelompok bocah kecil. Terlalu berisik. Tracy berkata dengan ramah. Bibi naiklah ke lantai atas memanggil Daniel. Baik Nyonya. Bibi Riana mengangguk dengan tersenyum. Lalu naik ke lantai atas. Tracy pergi ke taman untuk mencari anak-anak. Baru berjalan beberapa langkah. Terdengar suara teriakan Bibi Riana dari lantai atas. Dia terkejut. Bergegas kembali. Ada apa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa Nyonya. Aku tidak sengaja menjatuhkan barang. Tracy bertemu dengan Bibi Riana saat berlari sampai di tangga. Di mana Daniel? Tracy berjalan ke arah ruang kerja dengan cepat. Saat ini, Rian keluar dari ruang kerja. Berkata dengan tersenyum. Tuan Daniel sedang berganti pakaian. Akan segera turun. Dia, tidak apa-apa, kan? Jantung Tracy berdegup sangat kencang. Hampir tidak bisa menahan ekspresi di wajah. Tapi dia tetap menghentikan langkah kaki. Tidak terus melangkah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Rian menggeleng. Anda turunlah dulu. Kami akan segera turun. Baik. Tracy melirik ke arah pintu. Lalu berbalik dan turun. Puluhan anak tangga yang pendek ini malah seperti sebuah jalan gunung yang berkelok-kelok. Setiap langkah terasa sangat sulit. Saat ini, hati Tracy seolah-olah ditindih sebuah batu. Membuatnya sulit bernapas. Dia tahu bahwa Daniel pasti ada masalah. Hanya saja, Rian dan Bibi Riana menutupinya. Tidak membiarkan dia dan anak-anak tahu. Dia sangat mengkhawatirkannya. Sangat ingin masuk untuk memeluknya. Tapi dia tahu bahwa hal itu bisa menambah tekanan dalam hati Daniel. Sifat Daniel lebih arogan dibandingkan siapapun. Daniel tidak ingin dia melihat sisinya yang lemah dan tak berdaya. Karena itu, Tracy hanya bisa pura-pura tidak tahu. Meskipun hatinya berdarah. Bab 1438. Selesai mencuci tangan, anak-anak pergi ke meja makan. Melihat makan malam yang mewah. Meneteskan air liur. Namun juga tidak berani mulai makan. Semua orang sedang menunggu Tracy dan Daniel datang. Tracy membantu orang dapur untuk menyajikan hidangan. Semuanya sudah selesai disiapkan.
Tapi Daniel masih belum turun. Hatinya sangat tidak tenang. Ingin pergi melihatnya. Pada saat ini, Hartono datang untuk melaporkan. Nyonya, Tuan Daniel mau mengurus sesuatu. Meminta Anda dan anak-anak makan dulu. Mendengar kata-kata ini, tangan Tracy gemetar. Dia tahu bahwa kondisi Daniel mungkin sudah menjadi parah. Namun dia tidak berani menunjukkannya. Dia tidak boleh menakuti anak-anak. Yah, aku sudah tahu. Tracy terpaksa mengendalikan kepanikan di dalam hatinya. Berpura-pura tenang dan berkata, Bibi Riana, sisakan makan malam untuk Daniel dan Rian. Ayo kita makan dulu. Baiklah Nyonya. Saat Bibi Riana berbicara, suaranya tercekat, tetapi dia juga berpura-pura kuat. Sudah, anak-anak, cepat makan. Tracy meminta anak-anak untuk makan. Ketiga anak yang masih kecil, tidak berpikir banyak, sangat cepat makan dengan patuh. Carla bertanya dengan penuh perhatian, Mami, kenapa Papi begitu sibuk? Ya, apa tidak bisa makan dulu baru bekerja? Charles melihat ke lantai atas dengan khawatir. Kalau tidak, aku antarkan sedikit makanan untuk Papi. Tidak perlu, Tracy buru-buru mencegahnya. Papi sedang bekerja. Kita jangan mengganggunya. Dia akan turun setelah selesai. Tapi, sudah dibilang makan dulu. Banyak omong kosong. Carlos tiba-tiba sedikit marah. Kata-kata Charles terpotong. Ia terdiam sesaat, kemudian mengerucutkan bibirnya dengan sedih. Kak Carlos, kenapa berteriak padaku lagi? Makan. Carlos menyorotinya dengan serius. Kak Carlos, emosimu sekarang sangat buruk. Charles berkata dengan marah. Setiap hari sembarang melampiaskan emosi. Memarahi orang. Menyebalkan. Carles. Tracy ingin membujuk Charles. Tetapi Carlos tiba-tiba berdiri. Langsung berjalan keluar. Mami, lihatlah dia. Charles menunjuk Carlos dengan marah. Berteriak padaku tanpa sebab. Sekarang masih marah dan keluar berlari. Keterlaluan. Charles, anak baik, jangan marah lagi. Tracy memeluk Charles. Mami pergi lihat Carlos. Kalian makan dulu. Yang patuh ya. Selesai mengatakan itu, Tracy buru-buru mengejarnya keluar. Carlos berlari ke tepi danau di taman sendirian. Meninju dan menendang pohon besar. Meninju sampai tangannya berdarah. Dia masih tidak berhenti. Tracy menatap dari jauh. Tidak menghentikan. Juga tidak mengganggunya. Hanya meneteskan air mata tanpa bisa menahannya. Dia tidak tega pada Daniel. Juga tidak tega pada Carlos. Charles menyalahkan emosi Carlos buruk akhir-akhir ini. Sering berteriak padanya. Sebenarnya, tekanan yang Carlos tanggung terlalu besar. Dia mengetahui penyakit papinya kambuh lagi. Mengetahui kondisi papinya sangat parah sekarang. Dia memikirkan segala cara untuk mencari tabib dewa. Tetapi terus tidak ada petunjuk. Dia sangat cemas. Sangat khawatir. Jadi, menghadapi ketidaktahuan Charles dan yang lainnya, dia menjadi mudah emosi. Tracy memahami suasana hati Carlos, juga memahami perasaannya. Dia sangat tidak tega. Anak yang begitu kecil harus menanggung tekanan yang begitu besar bagi seorang diri. Kenapa? Kenapa? Carlos meninju dan menendang batang pohon, kemudian berjongkok di tanah dan menangis. Tracy tidak maju ke depan untuk menghiburnya. Dia hanya menemaninya dari pengasingan, menatapnya dengan diam, menunggunya melampiaskan semua emosinya. Mungkin dengan ini, dia akan merasa lebih baik. Setelah waktu yang lama, Carlos sudah cukup menangis, menyeka air matanya, menengadahkan kepala dan menatap Tracy. Mami, kapan Mami pergi ke Bukit Oldis? Mami akan berangkat besok pagi-pagi. Tracy berjalan ke sana untuk membantu berdiri. Membalut tangan yang terluka dengan sapu tangan, berkata dengan tercekat. Carlos, Mami tahu hatimu sedih, tekananmu besar. Mami tidak tahu harus bagaimana menghiburmu. Mami hanya berharap kamu baik-baik saja. Semua masalah, serahkan pada Mami. Biar Mami yang mengurusnya, oke? Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.